sudah ketemu sama anak-anak lagi belum sih? Ya, sudah bertemu. Intinya sekarang gini ya, gitu sekali lagi saya pengen semuanya baik-baik saja dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada. Jadi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya Bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya, karena saya juga tidak mau memaksakan kehendak, karena gini kita tuh harus di satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah mau bagaimana ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia, tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya. Saya tidak akan mempersulit apapun sekarang gitu. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah ya sudah, oke baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ayo dong ya, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Apa yang akhirnya Mas Eza tadi kan masih mau mempertahankan ya, akhirnya legowo ya sudahlah, apa yang membuat Mas Eza akhirnya? Mungkin karena semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana ada fase atau proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup itu kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu, contohlah kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi ya saya mau bagaimana gitu. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu, mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya udah bercerita sama Allah kan gitu. Doakan aja yang terbaik gitu. Ya. Eza sendiri udah buka komunikasi nggak sih Mas? Apa? percaya lebih bersama lagi. Gini, seperti yang saya bilang, saya sudah mengikuti keinginan dia intinya itu, karena dia sudah bulat sekali dengan keputusannya. Jadi nggak apa-apa, saya sangat menghargai itu semua. Jadi intinya sekali lagi saya tidak mempersulit. Ayo kita sama-sama jadi parenting yang baik sekali lagi. Eca udah buka komunikasi belum? Kemarin kan Eca sudah janji akan buka komunikasi ke Mas Eza dan anak-anak, memberikan kebebasan waktu untuk bertemu. Itu sudah ditepati belum sih sama dia? Saya nggak mau jawab apa, saya nggak bisa komen apa untuk itu, nanti aja. Tapi anak-anak sudah tahu nggak sih Mas, mama sebelumnya kalau ayah ibunya sudah nggak sama-sama lagi gitu atau? Anak-anak masih kecil kok, belum tahu apa-apa. Jadi udah, saya nggak bisa komen apa-apa. Mas, tapi banyak warganet mungkin yang disebut drama mungkin ya. Kemarin nonton yang malah disebut itu drama dan segala macam. Sekali lagi yang saya bilang, semua orang tuh ada fase, ada proses, dan itu yang saya jalani kemarin. Nah sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu. Saya harus ikhlas intinya ya gitu. Sekali lagi itu udah keinginan bulat dia, jadi mau bagaimana? Jadi ya sekali lagi ya, dia berhak bahagia gitu. Dia berhak bahagia dengan kehidupannya dan keputusannya, begitu pun saya. Berarti sudah ada kata sepakat ya Mas? Sepakat itu dalam arti hak anak-anak, bagi waktunya dan sebagainya, itu sudah kesepakatannya seperti yang pengacaranya sudah diucapkan, pengacara dia gitu, bahwa kita sudah ada kesepakatan itu. Jadi ya yuk kita jalankan sama-sama dengan baik, udah itu aja. Ini acaranya bukan Mas Eza sendiri sampai produktif berkarya ya, benar ya Mas? Itu dia, makanya saya butuh sahabat saya nih, partner saya nih, yuk bantu saya, yuk. Tentu saya ini salah satunya juga kok. Ini salah satu maksudnya dari Allah juga ya, dari Allah bantu saya. Bukan saya juga kok, Allah juga pasti bantu Eca di sana ya gitu loh, supaya kita bisa sama-sama menerima 7 tahun itu kan bukan sebentar, waktu yang cukup lama. Tapi nggak apa-apa, insya Allah Bismillah ya gitu, Bismillah.
kita sama-sama bisa jalan semua dengan baik ini aja. Bang Reza, permintaan untuk parenting bareng, maksudnya mengasuh bersama sudah disetujui ya belum sih sama pihak istri gitu? Sudah, kita sudah tanda tangan untuk itu semua, intinya itu. Dan sekali lagi, saya tidak bisa komentar apapun di luar itu. Yang jelas, kita sudah sama-sama sign ya, gitu. Kita sudah tanda tangan untuk itu semua. Terakhir semua anak-anak tapi setelah pengadilan itu ada momen bisa ketemu lagi. Mungkin quality time. Untuk sementara waktu ini, jujur saya masih belum full kerja banget. Senin sampai Sabtu saya syuting. Minggu saya ngurusin iMove nih, gitu, sama Bang Rico. Ya gitu, jadi yang utama sekarang yang saya lakukan, kembali lagi, saya seorang ayah, saya harus bertanggung jawab sepenuhnya, gitu. Saya harus bekerja, intinya, ya lepas dari untuk diri saya sendiri juga ya, dan ayah saya yang lagi sakit sekarang. Teman-teman semua tolong doain papa saya, ya, papa saya lagi sakit, jadi papa saya gulanya sampai 400 sekarang. Orang normal tuh kan hanya sampai 100. Papa di rumah sakit sekarang, gulanya sampai 400, jadi tolong mohon semuanya doanya untuk orang tua saya. Karena saya punya sekarang cuma papa saya. Kondisinya gimana tapi Mas Papa? Sudah membaik kah atau masih dalam pantauan dokter? Masih dalam pantauan dokter, gitu. Jadi masih dalam pantauan dokter. Tapi mau bagaimanapun, life must go on. Saya tetap harus kayak gitu. Saya sebagai laki-laki tetap saya harus bekerja, saya tetap jalankan ini juga. Pulang dari sini juga saya harus ke rumah sakit, ngurusin papa juga. Jadi ya gitu. Mungkin ada gambar ini Papa Di handphone. Sekarang Papa yang jagain siapa Mas di rumah sakit kalau Mas Eza kerja gitu? Ada yang jagain Mas? Ada yang jagain. Sorry. Suka kepikiran nggak sih Mas? Kadang-kadang kalau lagi sibuk inget Papa, takut Papa Ya, kenapa-napa. ada. Oke, ini kondisinya papa lagi periksa sorry, kelihatan semuanya papa lagi periksa untuk jantungnya, ya gitu. Sorry semuanya, itu saya sekarang posisinya sedang itu, jadi tolong mohon doanya semuanya gitu ya gitu. Dari jantung sama gula ya? Jantung sama Gula terus livernya juga agak sedikit bermasalah gitu, jadi otomatis makanya ini sekarang PR saya kan baru masuk kan dari kemarin ya gitu, otomatis sekarang makannya sih harus dijaga sekali. Ya saya tahu kok, gini, apa yang saya rasakan pasti papa saya rasakan, begitupun anak-anak saya rasakan pasti saya rasakan gitu. Jadi ya mungkin akan kebalikannya, yang saya rasakan mungkin nanti yang bapak saya rasakannya gitu. Jadi anak saya juga sama, jadi pasti udah intinya kembali lagi tolong doanya untuk semuanya, untuk keluarga saya, untuk papa saya sekarang, karena yang saya punya ya hanya papa saya sekarang gitu. berapa tahun lagi dari sakit? Papa baru MCO baru kemarin, jadi ya itu jadi medical check-up-nya baru kemarin dan baru keluar hasilnya kemarin. Dan harusnya kata dokter sih orang normal biasanya kalau udah nyampe 300 tuh harus udah unfold. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin papa saya karena saking cintanya sama saya, dia masih berusaha terlihat senyum dan lain-lain. Apa karena permasalahan yang Mas Eza hadapi, Papa akhirnya mungkin dari pikiran? Saya nggak mau komen apapun ya, saya nggak mau bicara apapun. Intinya dengan saya melihat ayah saya dengan senyumnya itu berarti yang harus saya lakukan juga. Mas, Allah kan ngasih nikmat ada dua ya, kasih kebaikan sama ujian. Nah, ini Allah lagi kasih ujian nih dari rumah tangga, Papa sakit. Nah, Mas Eza cara menenangkan hati atau menerima segala nikmat dari Allah itu seperti apa sih Mas? Gini ya, mungkin ya yang bisa saya ambil hikmah dari semua yang terjadi ini, alhamdulillah sekarang sholat saya masih 5 waktu, ya gitu, alhamdulillah. Saya sholat tahajud juga, dan sholat tahajud itu juga yang membuka pikiran saya gitu ya, membuka pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus banyak sekali gitu loh, banyak berkahnya gitu, banyak berkahnya yang bisa saya ambil. Memang Allah ngasih cobaan, tapi sekali lagi Allah pasti tidak akan memberi cobaan yang di luar kapasitas makhluknya ya gitu. Terus contohnya sekarang ya saya punya iMove nih gitu, saya
saya bikin store di sini, tapi ya tetap Allah yang ngasih cobaan gitu loh. Dan saya yakin kok semua manusia di luar sana juga pasti sama, ada sesuatu yang Allah kasih ya gitu. Sama seperti saya, sekarang saya diberikan mungkin rezeki lebih ya gitu, kita bisa bikin store iMove untuk membantu orang lain juga, tapi saya juga dikasih cobaan juga ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya akan ambil hikmah semuanya. Oke. Semangat Mas Reza. Semoga